Halo para kaum rebahan, balik lagi bersama saya Ucup Gabus. Kali ini saya akan mencoba merangkum film terbaru keluaran tahun 2022 yaitu film berjudul Jack in the Box. Menceritakan sebuah box misterius yang dapat mewujudkan keinginan siapapun yang membukanya, dengan cara memberikan 6 tumbal manusia. Sebelum lanjut persiapkan handbody, gelapkan kamar, jangan memikirkan hutang dan tagihan, langsung aja cekicrot. Di awal cerita kita disuguhkan dengan pemandangan rumah yang besar. Tapi disinilah awal mula kasus pesugihan. Terlihat ada dua orang yang sedang melakukan transaksi terlarang. Pria ini bernama Bocim, wanita ini bernama Ningsih, dan ada satu orang lagi yang masuk yaitu Rohim. Jadi Bocim menjual peralatan pesugihan kepada Ningsih dengan bayaran 1 koper uang. Setelah Bocim dan Rohim keluar, dengan rasa yang tidak bisa tertahan seperti sedang menahan buang berak, Ningsih langsung melakukan ritual pesugihan saat itu juga. Ritualnya sungguh sangat mudah dan bisa ditiru di rumah. Langkah pertama Ningsih mengotak-ngatik kata Jack lalu merubahnya menjadi kata live. Selanjutnya Ningsih memutar-mutar tuas yang berada di pinggir alat pesugihan tersebut. Setelah memutar-mutar tuas selama 30 hari, barulah keluar sosok boneka menakutkan tanpa rambut alias gundul, sebut saja si Mawar. Tiba-tiba si Mawar balik kandang. Lalu sesuatu keluar dari kotak. Ternyata pesugihan Ningsih sukses. Apakah kalian tahu siapa tumbal pertama? Ya benar, tumbal pertama adalah si Bocim. Sungguh naas bagi si Bocim, karena menjadi tumbal pertama. Keesokan harinya Rohim kedatangan tamu cewek semok yang akan melamar kerja sebagai pembantu. Namanya Siti. Setelah itu Siti mendatangani kontrak kerja dan resmi diterima kerja di rumah Rohim. Welcome to Rosewood Manor. Setelah beres interview Rohim membawakan sarapan ke tempat ibunya yaitu Ningsih. Betapa kagetnya Rohim melihat ceceran darah Pabayatak di mana-mana. Dengan santuinya Ningsih berkata, Bocim sudah meninggoy. Rohim bertanya, bagaimana bisa? Ningsih mulai bercerita dan memberi tugas kepada Rohim untuk mencari sisa tumbal pesugihan. Tumbal pertama sudah terpenuhi yaitu si Bocim. Tinggal sisa 5 tumbal lagi. Bila 6 tumbal terpenuhi penyakit kanker tulang yang diderita Ningsih akan menghilang. Malam harinya terlihat Siti sedang kongres dengan 2 orang karyawan lainnya. Ini Edo dan ini Abrak. Setelah beres kongres, Abrak ngajak Edo ke tempat sepi untuk melampiaskan nafsu bejatnya, tapi sayangnya Rohim sudah tahu tempat di mana biasa mereka melakukan pengecrotan, dan Rohim sudah melakukan ritual pemanggilan setan Bang Emok di tempat itu. Seperti biasa Abrak menyaplok bibir Edo dengan jurus bibir jahanam, lagi asik-asiknya melakukan pemanasan sebelum bercocok tanam, ternyata di luar ada Satpol PP yang sedang patroli, namun dengan jurus Abrak yaitu Surabi Demplon, para Satpol PP pun pergi menjauh. Setelah keadaan aman, Abrak pun sudah kebelet ingin melanjutkan pengecrotan, namun sangat disayangkan Edo tiba-tiba kebelet ingin buang berak, dan pergi meninggalkan Abrak. Setelah Edo pergi tiba-tiba pintu ditutup oleh Rohim. Dan terjadilah pemberian tumbal kedua kepada setan Bang Emok. Rohim hanya mengintip dan utah-utahan melihat kejadian prasejarah tersebut. Pemberian tumbal pun berhasil dan urutan angka berubah menjadi angka 2. Pagi harinya pacar Rohim datang, ngapel ke rumah Rohim karena ingin melampiaskan nafsu birahinya. Ini penampakan kabogo Rohim, namanya Maimunah. Tanpa banyak cincong Rohim langsung membekam Maimunah, dan dibawa ke tempat sepi. Ternyata Rohim akan menumbalkan Maimunah, dan menjadi tumbal ketiga. Setelah sampai di tempat yang sepi, Rohim langsung memulai ritual pemberian tumbal kepada setan Bang Emok. Terjadilah tatap-tatapan membagongkan antara Maimunah dan si Mawar. Setelah itu muncullah setan Bang Emok, dan mengatakan maukah kamu menjadi ibu dari anak-anakku? Tentu saja Maimunah menolak, di saat itulah setan Bang Emok murka karena ditolak sama Maimunah. Setelah itu datanglah dokter pribadi Ningsih untuk pemeriksaan rutinan, ini penampakannya, dia bernama Acong. Setelah pemeriksaan, Acong pun kebelet pipis, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah sekian lama berputar-putar mencari kamar mandi sambil menahan kebelet pipis, dan akhirnya ketemu. Lagi asik-asik memainkan air kencingnya, ternyata Rohim sudah meletakkan alat pesugihan di kamar mandi, dan Acong pun menjadi tumbal yang keempat.
Setelah tumbal keempat terpenuhi, Rohim pun pergi ke kamar Ningsih untuk laporan, dan kagetnya Rohim, ternyata Ningsih sudah bisa berjalan kembali. Setelah merayakan kesenangan tersebut, Rohim pun berkata, aku akan mengakhirinya malam ini, itu artinya Siti dan Edo akan menjadi tumbal kelima dan keenam. Malam pun tiba, terlihat Siti merasa resah gundah galau merana, lalu masuklah Edo, dan Siti menceritakan keresahannya itu kepada Edo. Setelah curhat mereka berdua sepakat untuk kabur, tapi sayangnya kunci gerbang telah disita oleh Rohim. Mereka berdua memutuskan mencari kunci gerbang tersebut, lalu Edo mencoba mencari di tempat kerja Rohim, Edo pun hampir kepergok dan bersembunyi di bawah meja. Setelah lolos dari maut, Edo pun pergi mencari ke loteng, dan yang sialnya bagi Edo, Rohim telah memasang alat pesugihannya di sana, dan Edo ternyata belum lolos dari maut karena menjadi tumbal kelima. Setelah mendengar teriakan Edo, Siti pun memutuskan pergi mencari Edo lalu mampir ke dapur untuk mencari granat tapi malah menemukan sepucuk pisau. Siti pun masuk ke ruangan bawah tanah tak lupa menyalakan lampu agar tidak ditajong. Siti pun kaget terkejut-kejut ternyata keadaan Edo hanya sisa tangannya saja. Siti pun terbirit-birit kabur, lalu bersembunyi karena Rohim sedang mencari Siti. Rohim pun mencari Siti di kamarnya namun tidak ada, lalu Siti mengurung Rohim di dalam kamar. Setelah itu Siti melanjutkan mencari kunci gerbang Katulistiwa, dengan bermodalkan keimanan yang kuat, akhirnya Siti pun menemukan kunci tersebut. Lekas akan pergi ternyata Ningsih sudah menunggu Siti di belakang, lalu Ningsih pun menancapkan pisau ke perut Siti. Lalu alat pesugihan terbuka, dan setan Bang Emok akan mengambil tumbal terakhir. Tidak disangka Siti membalikan keadaan dengan menancapkan balik pisau yang ada di tangan Ningsih. Tanpa banyak cincong Siti pun melanjutkan hobi tusuk-menusuknya itu sampai Ningsih meninggal. Sementara itu Rohim sedang sibuk menendang pintu, Siti pun langsung OTW kabur, tidak disangka tidak diduga, setan Bang Emok sudah menunggu Siti, sambil bilang, Neng ikut abang dangdutan yuk. Tentu saja Siti langsung bilang. Terjadilah adegan kejar-kejaran antara Siti dan setan Bang Emok. Siti pun berhasil lolos dan berlari cepat seperti Kapten Tsubasa, sementara itu Rohim juga berhasil keluar dari kamar setelah menendang-nendang pintu ribuan kali. Alangkah tercenggangnya Rohim setelah melihat Ningsih tergeletak tak bernyawa. Setelah berhasil membuka gerbang, Siti berlari sekuat tenaga karena gerbang otomatis akan tertutup kembali, tapi sayangnya Siti tertangkap oleh setan Bang Emok. Untungnya Siti penggemar anime Naruto jadi Siti menunjukkan sedikit taijutsu, dan berhasil menusuk setan Bang Emok. Sambil merangkak Siti berusaha keluar gerbang diikuti setan Bang Emok di belakangnya, detik-detik gerbang tertutup dan Siti berhasil keluar namun setan KW Bang Emok pun tidak bisa menembus pagar. Namun naas bagi Rohim, ibu yang dicintainya pun telah mati, lalu Rohim mengorbankan dirinya dan menjadi tumbal terakhir. Dengan sisa tenaganya Siti terus berjuang menghadapi kenyataan, lalu kebetulan ada taksi online yang sedang lewat, dan menolong Siti. Setelah tumbal terakhir terpenuhi, Ningsih yang telah terkapar mati akhirnya hidup kembali. Film pun berakhir, ending yang sangat membagongkan.